Bayangkan, seorang gadis cantik pewaris keluarga kaya raya terjebak dalam pernikahan paksa. Demi melarikan diri, ia nekat menikah kilat dengan seorang sopir miskin yang baru saja ditemuinya di terminal. Namun siapa sangka, pria sederhana itu ternyata menyimpan rahasia besar. Dialah CEO muda yang justru sedang ia hindari. Pertemuan kilat, cinta yang tumbuh diam-diam, hingga konflik keluarga yang mengguncang. Apakah pernikahan mereka bisa bertahan, atau justru berakhir dalam perpisahan? Inilah kisah seorang gadis yang nikah kilat untuk hindari pernikahan paksa. Tanpa tahu, ia justru menikahi CEO yang ditakdirkan untuknya. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Langit seakan ikut menangis bersama Aurelia, gadis cantik pewaris keluarga Arga yang kini tengah duduk di sudut kamar dengan wajah pucat. Besok, ia akan dinikahkan paksa dengan pria yang sama sekali tidak ia cintai, seorang pengusaha tua pilihan ayahnya. "Tidak mungkin, aku tidak bisa menikah dengannya," bisiknya, matanya penuh ketakutan. Air matanya jatuh bukan karena ia tidak percaya pada cinta, tapi karena pernikahan itu hanyalah transaksi bisnis. Saat ia nekat keluar dari rumah, hanya dengan gaun tidur dan mantel kipis, Aurelia berlari tanpa arah. Kakinya menapaki jalanan becek, hingga akhirnya ia sampai di terminal kecil di pinggiran kota. Di sana, seorang pemuda sedang duduk di kursi reot sambil memeluk helm usangnya. Bajunya sederhana, celana jeans pudar, dan wajahnya tampak lelah. Dialah Raka, sopir pengantar barang yang hidup serba pas-pasan. Aurelia menatapnya, lalu entah dorongan dari mana, ia mendekat. "Kamu mau nikah sama aku malam ini?" Raka terbatuk kaget, hampir menjatuhkan helmnya. "Apa?" "Aku serius. Aku tidak punya banyak waktu. Besok aku akan dinikahkan paksa. Aku hanya butuh seorang suami. Siapa saja, asal bukan dia." Nada suaranya bergetar, setengah putus asa. Raka menatap gadis asing itu. Wajahnya pucat, matanya bengkak, tapi ada sesuatu yang tulus dan murni dari tatapan Aurelia. Ia tahu gadis ini sedang terjebak. "Kenapa aku? Aku ini cuma sopir miskin," ujar Raka lirih. "Itu lebih baik daripada aku jadi boneka dalam pernikahan palsu," jawab Aurelia mantap. Hening, hujan masih jatuh deras. Hingga akhirnya Raka berdiri, mengulurkan tangannya. "Kalau kamu yakin, aku bersedia." Pernikahan kilat itu terjadi di sebuah masjid kecil dekat terminal. Dengan mahar seadanya, hanya sebentuk cincin murah yang bahkan terlalu longgar di jari Aurelia, mereka sah menjadi suami istri. Aurelia menunduk, hatinya campur aduk antara lega dan takut. Sedangkan Raka meski mencoba tenang, pikirannya penuh tanya, siapa sebenarnya gadis ini? Malam itu mereka tinggal di rumah kontrakan Raka yang sederhana. Aurelia tidur di ranjang sempit, sementara Raka memilih beralaskan tikar di lantai. "Maaf, aku telah menyeretmu ke dalam masalahku," ucap Aurelia sebelum memejamkan mata. Raka tersenyum tipis menatap langit-langit yang bocor. "Tidak apa-apa. Mulai malam ini, aku akan jaga kamu sebisaku." Yang tidak Aurelia tahu, Raka bukanlah sekedar sopir. Ia adalah Raka Mahendra, CEO muda dari perusahaan transportasi terbesar di Asia Tenggara. Identitasnya ia sembunyikan dengan sengaja, karena sudah terlalu muak dengan orang-orang yang mendekatinya hanya demi harta dan kekuasaan. Ia menyamar, hidup sederhana, untuk mencari arti hidup yang sesungguhnya. Dan malam ini, takdir justru mempertemukan dengan Aurelia, gadis yang berusaha kabur dari pernikahan demi kehormatan dirinya. Raka memandang cincin murahan di jari Aurelia, hatinya bergetar. Mungkin inilah alasan aku memilih hidup sederhana, untuk bertemu dengan dia. Keesokan paginya, keluarga Aurelia gempar. Ayahnya murka saat tahu Aurelia kabur, apalagi saat mendengar desas-desus bahwa ia telah menikah dengan seorang sopir miskin. "Aurelia mempermalukan keluarga kita, cari dia sekarang juga," bentak sang ayah.
Di sisi lain, Aurelia mulai mengenal sisi lain Raka. Meski miskin, pemuda itu penuh tanggung jawab, pekerja keras, dan punya hati yang hangat. Aurelia justru merasa lebih dihargai di rumah kontrakan reot itu dibandingkan di istana megah milik keluarganya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seseorang dari perusahaan besar datang menemui Raka, memanggilnya dengan sebutan yang membuat Aurelia terkejut. "Pak Raka, ada rapat mendadak di kantor pusat. Direksi sudah menunggu." Aurelia tercengang. "Pak, kantor pusat? Direksi? Maksudnya apa?" Raka terdiam, menatap Aurelia dengan mata serius. "Aku belum sempat bilang. Sebenarnya, aku bukan hanya sopir." Aurelia terdiam kaku. Jantungnya berdegup cepat. Kata-kata dari pria yang baru datang itu masih menggema di telinganya. Pak Raka, direksi, kantor pusat. Ia menoleh ke arah suaminya. Suami kilatnya dengan tatapan penuh tanda tanya. "Raka, apa maksud semua ini? Jangan bilang kau..." Raka menghela napas panjang. "Aku ingin jujur, aku bukan hanya supir. Aku memang suka menyetir, tapi aku adalah CEO perusahaan transportasi Mahendra Group. Aku sedang menyamar karena aku ingin merasakan hidup tanpa dipandang karena uang dan jabatan." Aurelia terperanjat. "Jadi, selama ini aku menikah dengan CEO?" Raka menatapnya lekat. "Ya, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku tidak pernah berniat menipumu. Kau datang malam itu dengan ketulusan, bukan karena hartaku. Dan itu yang membuatku yakin kau berbeda." Air mata Aurelia menggenang. Hatinya campur aduk, antara lega karena ia terhindar dari pernikahan paksa, dan bingung karena ternyata pria yang ia pilih secara nekat justru orang yang coba dihindarinya. Kabar itu cepat menyebar. Ayah Aurelia, Tuan Arga, naik pitam ketika mengetahui menantunya adalah Raka Mahendra, pria muda yang selama ini ia incar untuk kepentingan bisnis. Jadi dia menikahi Aurelia diam-diam. Berani sekali dia mempermainkan keluarga Arga. Namun, diam-diam, ada ketakutan juga di hati Tuan Arga. Mahendra Group jauh lebih berkuasa daripada perusahaannya. Ia sadar posisinya bisa terancam. Tuan Arga lalu mendatangi Aurelia dan Raka dengan amarah membara. "Aurelia, pulang. Pernikahanmu ini tidak sah di mataku. Raka, kau sudah mencorek nama baikku." Raka berdiri tegak. Tatapannya dingin. "Dengan segala hormat, Pak. Pernikahan ini sah di mata agama dan hukum. Aurelia adalah istriku. Aku tidak peduli restu Anda. Yang penting, dia bahagia." Aurelia memandang Raka dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ada pria yang berani melindunginya, bahkan melawan ayahnya sendiri. Hari demi hari, Aurelia mulai merasakan ketulusan Raka. Meski kaya raya, pria itu tetap sederhana, tidak pernah merendahkan orang lain, dan selalu membuat Aurelia merasa dihargai. Raka pun perlahan jatuh hati. Senyuman Aurelia, kepolosannya, keberaniannya melawan pernikahan paksa, semua membuat Raka semakin yakin bahwa inilah wanita yang ia cari. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah mewah yang kini mereka tempati, Aurelia bergumam diri. "Kalau saja aku tahu sejak awal kau CEO, mungkin aku tidak berani menikahimu." Raka menyumai, meraih tangan istrinya. "Justru itu yang membuatku memilihmu. Kau tidak mencintaiku karena hartaku. Kau memilihku saat aku hanya terlihat sebagai supir miskin." Aurelia menunduk, wajahnya memerah. Aku memang bodoh malam itu. Tapi kalau waktu diulang, aku tetap akan menikah denganmu." Raka tersenyum lebar, lalu mengecup keningnya lembut. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama.
Tuan Arga yang merasa harga dirinya diinjak menyusun rencana licik. Ia bekerja sama dengan pesaing Raka untuk menjatuhkan Mahendra Group. Tak hanya itu, ia juga mencoba mempengaruhi Aurelia dengan kata-kata manis. Kau pikir Raka benar-benar mencintaimu? Jangan lupa Aurelia, dia hanya ingin mempermalukan kita. Kau hanyalah boneka yang ia gunakan untuk menekan ayahmu sendiri. Aurelia bimbang. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tahu Raka tulus, tapi keraguan mulai muncul. Hingga suatu hari, beredar berita bahwa Raka akan mengumumkan merger besar tanpa memberitahu Aurelia. Media heboh. Seakan-akan Raka hanya memanfaatkan nama keluarga Arga. Aurelia terluka. Kenapa kau tidak pernah jujur pada aku, Raka? Tanyanya dengan suara gemetar. Raka terdiam. Aku hanya ingin melindungimu dari masalah bisnis yang kotor. Aku tidak ingin kau ikut terseret. Justru karena kau istriku, aku ingin ada di sisimu. Tapi kau menyembunyikan segalanya dariku. Aurelia jerit, lalu pergi meninggalkan Raka dengan air mata mengalir. Aurelia kembali ke rumah ayahnya. Raka merasa hancur, namun ia tidak bisa memaksanya. Sementara itu, Mahendra Group benar-benar diguncang isu korupsi palsu yang disebarkan Tuan Arga dan sekutunya. Raka hampir kehilangan segalanya. Tetapi meski dihantam badai, ia tetap tegar. Aku harus membersihkan namaku untuk perusahaan dan untuk Aurelia. Di sisi lain, Aurelia mulai melihat sisi asli ayahnya. Ia menemukan dokumen rahasia tentang kerjasama licik dengan pesaing Raka. Hatinya teriris. Jadi selama ini, ayah yang menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Dengan keberanian, Aurelia menyerahkan bukti itu ke Raka. Aku bodoh, sudah meragukanmu. Maafkan aku, Raka. Ayahku yang sebenarnya menjebakmu. Raka menatap istrinya, ada luka sekaligus lega di matanya. Aku tidak marah padamu. Aku hanya takut kehilanganmu. Bersama-sama, mereka membawa bukti ke Dewan Direksi dan media. Kebenaran pun terbongkar. Mahendra Group tidak bersalah. Justru Tuan Arga dan sekutunya yang terbukti melakukan sabotase. Nama Raka kembali bersih dan posisinya semakin kuat. Tuan Arga jatuh sakit akibat tekanan mental. Dalam kondisi lemah, ia memanggil Aurelia. Aku salah. Selama ini aku hanya melihat uang dan bisnis. Tapi kau menemukan cinta sejati. Jaga rumah tanggamu, nak. Aurelia menangis, menggenggam tangan ayahnya. Untuk pertama kalinya, sang ayah merestui pernikahan mereka. Beberapa bulan kemudian, Aurelia dan Raka menggelar resepsi sederhana namun penuh bahagia. Tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi rahasia. Raka berdiri di podium, menatap istrinya di depan para tamu undangan. Dulu, Aurelia datang kepadaku dengan mata penuh air mata, meminta aku menikahinya meski aku hanyalah seorang supir miskin. Tapi justru saat itu, aku sadar dia adalah wanita yang kucari seumur hidup. Bukan karena harta, bukan karena jabatan. Aurelia mencintaiku apa adanya. Aurelia tersenyum, air matanya jatuh, kali ini bukan karena sedih, melainkan bahagia. Mereka berpegangan tangan, menatap satu sama lain dengan janji ababi. Kini tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi perpisahan. Hanya cinta yang tumbuh dari keberanian dan takdir yang mempertemukan mereka. Inilah kisah tentang seorang gadis yang menikah kilat dengan supir miskin tanpa tahu bahwa pria itu adalah CEO yang justru ingin ia hindari. Namun pada akhirnya, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Tamat.